Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya Arsyad Kusnadi. Para pecinta layang-layang, dalam beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara pertandingan layang-layang yang diadakan di Kota Padang atau di Sumatera Barat, seperti video-video yang sudah banyak yang kita upload. Nah, mungkin pertanyaan ini timbul dari orang-orang yang berada di luar Kota Padang yang belum mengerti tentang cara pertandingannya dan seperti apa penilaiannya untuk menentukan pemenangnya. Nah, kita akan jelaskan bagaimana urutan pertandingan layang-layang yang diadakan di Kota Padang. Ada 5 urutan pertandingan layang-layang ini. Pertama, tentu yang pertama sekali yang harus Anda lakukan adalah mendaftar di meja panitia. Jadi sebelum menaikkan layang-layang, Anda terlebih dahulu mendaftarkan layang-layang Anda di meja panitia dengan membayar insert. Biasanya kalau di hari-hari biasa seperti di ujung tanah atau di pagang dalam, itu insertnya, atau juga di simpang transito, itu insertnya sekitar 30.000. Itu hari-hari biasa. Nah, kadangkala di hari-hari tertentu seperti apakah hari Sabtu sama Minggu, panitia mengadakan insert 50.000. Itu tergantung panitia, tapi rata-rata 30 sampai 50.000. Nah, kalau di Jalan Baru Bukit Gado-Gado di Gunung Padang itu hari biasa 50.000, hari-hari tertentu bisa sampai 100.000 untuk insert peserta. Ketika Anda mendaftar, itu panitia memberikan secari kertas untuk ditempel di layang-layang sebagai tanda bukti bahwa layang-layang Anda terdaftar. Itu biasanya dipasang di tandannya. Setelah itu, silakan menaikkan layang-layang. Nah, pertandingan dimulai, yaitu ada sesi pertama, itu golai-golai. Golai-golai tinggal 2 menit. 2 menit. Jadi panitia menyebutkan golai-golai 5 menit, golai-golai 10 menit. Nah, apa itu golai-golai? Kalau di balap motor, kita dipersilakan oleh panitia untuk mencoba trek. Nah, kalau di balap motor seperti itu, sebelum start dilepas atau bendera start diangkat, kita disuruh dulu ngetes track. Nah, kalau di pertandingan layang-layang juga begitu. Anda diberi waktu 5 menit, biasanya rata-rata 5 menit. Ada juga yang ngasih waktu 10 menit, itu tergantung cuaca, tergantung kondisi angin. Kalau kondisi anginnya masih lemah misalnya, atau kurang, atau bisa dibilang kurang anginnya, panitia bisa saja memberi waktu 10 menit untuk golai-golai, artinya untuk menaikkan layang sesuka. Naikkan dulu layang mau tinggi apa, setelah diberi waktu 5 menit. Setelah waktu golai-golai habis 5 menit, masuk kepada waktu cadangan. Nah, biasa diteriakin sama panitia, cadangan 15 menit. Nah, ini waktunya biasanya 15 menit. Cadangan 15 menit ini maksudnya bahwa Anda yang sudah menaikkan layang-layang waktu golai-golai, ketika layangnya putus, Anda bisa naikkan lagi layang cadangan. Artinya layangan yang baru dilaporkan lagi ke panitia bahwa layang pertama putus, kita naikkan layang kedua, layang cadangan. Tapi setelah nanti layang cadangan ini juga putus juga, tidak ada lagi layang cadangan. Nah, untuk cadangan hanya 1 layangan yang dibolehkan. Biasanya ini waktunya 15 menit
waktu cadangan ini layangan baru, kalau seandainya baru datang juga boleh menaikkan layangan yang baru. Di misalnya di sesi cadangan ini Anda baru datang dari rumah misalnya untuk ikut bertanding, langsung mendaftar ke panitia, boleh. Silakan menaikkan layangannya. Nah, waktu 15 menit itu waktu untuk menaikkan layang-layangan setinggi mungkin. Naikkan sesuai dengan kebutuhan pertandingan. Ketentuannya yang lain adalah saat kita menaikkan layangan di waktu cadangan, kita boleh menaikkan layangan di areal sekitar lokasi pertandingan, mau di sebelah ujung atau di belakang. Yang penting nanti ketika waktu tampin, nah kita harus bawa layangan kita ke lokasi yang sudah ditentukan atau lokasi pertandingannya. Kemudian setelah habis waktu cadangan 15 menit, masuk waktu tambin. Nah, apa yang dimaksud waktu tambin? Waktu tambin itu maksudnya adalah waktunya untuk mengumpulkan para peserta, mengumpulkan semua peserta di satu titik. Di satu titik itu di mana hanya di sekitar situ boleh peserta menaikkan layang-layangan. Tapi panitia biasanya memberi waktu 10 menit untuk peserta bersiap memasuki waktu tambin. Nah, di waktu tambin 10 menit itu, dalam waktu 10 menit itu peserta masih boleh menaikkan layangannya setinggi mungkin. Waktunya untuk menaik. Tapi cadangan tidak boleh lagi menaikkan layangan. Artinya jika layangan Anda putus, Anda tidak bisa lagi untuk mendaftarkan layangan pengganti atau layangan cadangan. Waktu tambin 2 menit. 2 menit waktu tambin. Dalam waktu 10 menit biasanya pada menit-menit keempat, menit kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu, itu peserta berusaha untuk menaikkan layangannya, menarik benang layangannya agar supaya layangannya naik terus. Tujuannya waktu tambin itu peserta diberi waktu untuk menaikkan layangannya menanjak ke atas agar supaya layangannya bisa berdiri tegak lurus dengan peserta dari lokasi yang sudah ditentukan, atau lokasi tambin. Nah, di saat itu, di waktu-waktu menit-menit terakhir itu biasanya peserta sudah diminta merapat ke lokasi tambin, lokasi di mana tempat kayu api diletakkan. Jadi dikumpulkan semua peserta di sana. Peserta berlarian biasanya sehingga saat pertandingan itu ada, makanya terlihat seperti rusuh peserta pada berlarian. Nah, itu mereka mencari posisi dari semula tempat menaikkan layang untuk menuju ke tempat api supaya ke bagian tempat. Nah, pas di angka 10, di hitungan ke 10 itu panitia memasangkan kayu sepanjang mungkin, ada yang 5 meter, 10 meter tergantung panjang apinya. Kayu yang sudah dibalut dengan karet. Apa itu kayu api? Kayu api yaitu apik itu dari bahasa Padangnya, bahasa Sumatera Baratnya atau bahasa Minangnya, itu menempelkan atau menggencet di api, ditempelkan. Jadi benang peserta itu ditempelkan di kayu yang sudah disediakan itu. Kita bisa lihat kan kayunya, tapi di kayu itu sudah dibalut dengan karet supaya tidak
benang peserta tidak putus karena gesekan kayu tersebut. Nah, semua peserta wajib berada di dalam kayu tersebut, di dalam kayu yang sudah disediakan, kayu apik itu. Pada hitungan ke-10, benang layang-layangan itu diapik atau ditutup atau ditempel dengan kayu yang lain, sehingga benang tersebut tergencet di antara kayu supaya tidak bisa lagi ditarik oleh peserta. Nah, ini waktunya waktu penilaian sebenarnya. Nah, ketika apik itu sudah dipasang, kayu itu sudah dipasang, panitia itu memasangkan namanya plomber. Istilahnya kalau saya nggak ngerti itu plomber itu dari bahasa apa, tapi plomber itu seperti plester luka, kain plester luka itu dipotong-potong, potong kecil-kecil, ditempelkan di benang peserta. Setiap peserta yang terpasang di kayu api itu ditempeli plomber masing-masing. Itu sebagai tanda jarak benang layang-layang, berapa ketinggian layang-layang dari peserta. Nah, itu sebagai tandanya nanti ketika peserta ini dinyatakan menang, itu plomber itu tadi sebagai tolak ukur untuk mengukur panjangnya benang. Dan panjang minimal benangnya adalah 600 meter. Jadi kalau kurang dari 600 meter berarti pemenangnya dinyatakan gugur. Selain itu, plomber itu juga sebagai petunjuk kalau peserta itu tidak boleh menarik benangnya itu lagi. Jadi peserta itu hanya membiarkan layang-layangnya terpasang di kayu itu. Jadi ketika peserta menarik benangnya, itu plombernya itu akan terikut. Jadi kelihatan oleh panitia. Panitia akan memantau terus plomber itu. Plomber yang tertempel di benang itu. Nah, kalau seandainya itu tertarik sampai ke melewati sampai ke kayu apik, peserta akan dinyatakan gugur. Ini peserta tidak bisa dinilai. Kalaupun dia menang, nanti akan dinyatakan gugur. 2 menit peserta tidak boleh menarik lagi layang-layangan, tidak boleh mengganggu lagi. Dibiarkan saja layangan itu selama 2 menit. Menit pertama panitia membiarkan. Menit kedua panitia mulai menghitung. 9. Hitungan seperti tadi, hitungannya itu per intervalnya 10 detik. 1, 10 detik kemudian 2, hitungan ke-10. Pada hitungan ke-10 juri langsung menyebutkan juara 1. Kemudian 10 detik kemudian juri menyebutkan juara 2. Dan pada hitungan ke-12 juri menyebutkan juara ketiga. Nah, juri itu berada di belakang dari apik, kayu apik. Posisi berdirinya berada di belakang kayu api. Kalau pesertanya menghadap ke barat, ya tergantung kondisi angin. Kalau anginnya angin ke barat, jadi kayu apinya juga menghadap ke barat. Peserta juga menghadap ke barat. Sementara juri berada di belakang peserta atau di sebelah timurnya. Nah, juri akan menyaksikan layangan yang berada tegak lurus. Nah, seperti apa yang dinilai oleh juri? Nah, juri ada 2 penilaian, 2 sistem penilaian. Nah, kalau di ujung tanah, pertandingan layang-layang di ujung tanah, itu juri akan menilai layang-layang yang betul-betul tegak lurus. Betul-betul tegak lurus di atas kepala juri. Nah, layang yang berada tegak lurus dan posisinya paling tinggi dan paling tegak lurus
dia akan dinyatakan sebagai pemenang. Kalau di Pagang Dalam, ada daerah Pagang Dalam, itu ada juga layangan yang melewati batas api itu sampai ke belakang. Dia masih tetap bagus sampai ke belakang. Itu kalau di istilah pertandingan layang ini disebut layang anyi atau sampai ke belakang. Nah, itu masih tetap dinilai. Jadi yang paling depan, layang-layangnya yang paling depan itu yang akan ditetapkan sebagai pemenang. Paling lurus, paling depan. Nah, kriteria apa selain dia tegak lurus terdepan, kriteria apa lagi? Kriteria ketiga yaitu layang-layangnya tidak mati. Artinya walaupun layangannya itu tidak dipegang oleh benangnya, tidak dipegang oleh peserta, di atas itu waktu penghitungan selama 2 menit itu layangan itu masih hidup, tidak oleng atau tidak tidak, kalau istilah kita tampik, kalau di Padang itu tidak menampik atau tidak tampik, tapi dia tetap hidup, merasakan angin walaupun dia melenggak-lenggok, tapi dia hidup, terasa angin. Nah, dia akan dinilai sebagai pemenang. Tapi kalau layangannya meskipun dia tegak lurus, paling depan tidak hidup, misalnya terombang-ambing oleh angin atau dia malah seperti tampik, itu tidak akan dinilai oleh juri. Kemudian setelah ditentukan pemenangnya, juara 1, juara 2, dan juara 3, api kembali dibuka oleh panitia. Artinya peserta sudah boleh menurunkan. Pemenang 1, 2, dan 3 itu diberi waktu 20-25 menit untuk menurunkan layang-layangannya, menurunkan sampai ke bawah atau sampai dipegang lagi oleh peserta pemenang. Layangannya itu tidak boleh putus. Para pemenang yang sudah ditentukan, sudah dinyatakan sebagai pemenang, layangannya tidak boleh putus, tidak boleh tampik. Nah, jadi dia harus menurunkan sampai ke bawah. Kalau layangannya ketika saat dia menurunkan ternyata putus, pemenang dinyatakan gugur. Misalnya yang juara satu ketika dia turunkan layangannya tidak sampai turun, ternyata putus atau tampik atau menampik, itu juri atau panitia akan menyatakan layang juara tersebut akan gugur. Nah, juara kedua akan naik menjadi juara 1, kemudian juara 3 akan naik menjadi juara 2. Kalau juara 2 juga ternyata gugur dan juara 3 ternyata gugur, artinya semua peserta semua pemenang dinyatakan gugur. Nah, pertandingan akan diulang hari berikutnya, atau apakah ditentukan hari panitia, apakah hari berikutnya atau hari tanggal berapa, atau terserah. Itu yang dinamakan inset siram. Jadi peserta yang sudah mengikuti pertandingan hari ini dan tidak ada pemenangnya atau gugur, boleh lagi mengikuti pertandingan pada hari berikutnya, mengulang lagi pertandingan pada berikutnya, tetapi tetap membayar inset. Nah, sebesar inset sebelumnya berapa, misalnya kalau inset sebelumnya 50.000, pada pertandingan kedua tetap lagi membayar, masing-masing peserta membayar 50.000. Nah, bagaimana kalau seandainya ada peserta baru yang kemarin tidak ikut tapi ikut pada pertandingan kedua? Boleh, tidak masalah, asalkan membayar inset 2 kali lipat. Dia membayar inset pertama 50.000, juga membayar inset kedua 50.000. Jadi dia harus membayar inset sebesar 100.000. Nah,
Apa keuntungannya bagi sang pemenang nanti kalau seandainya terjadi 2 kali siram, 3 kali siram, 4 kali siram, bahkan kemarin di Pagang Dalam terjadi 5 kali siram. Nah, pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang lumayan gede dari akumulasi inset yang sudah terkumpul. Nah, begitu teknik pertandingan layang-layang yang ada di Sumatera Barat, kan spesialnya di Kota Padang sebenarnya, karena di beberapa daerah di Sumatera Barat juga punya cara tersendiri, juga punya metode tersendiri dalam melaksanakan pertandingan layang-layang. Apakah itu di tanah datar, biasanya layangannya juga beda, tidak seperti layangan di Kota Padang, tidak seperti ini. Dia hanya lebih lebih kecil, dan itu dia metode pertandingan lain lagi, nanti kita akan bahas. Kalau di Padang Pariaman kebanyakan layangannya layang-layang yang bunyi, yang kalau biasanya kita di sini disebut layang dengung. Bunyi layangannya ngong. Nah, seperti apa anunya kita juga belum tahu, nanti kita akan cari seperti apa di Padang Pariaman. Nah, kalau di Kota Padang seperti yang sudah kita jelaskan, dan ada lagi cara pertandingan yang adu cepat. Nah, seperti apa sih nanti kita akan cari di mana, karena sekarang sudah langka kita temukan ada pertandingan lain yang adu cepat yang hanya untuk adu ketinggian. Sudah jarang kita temui di Padang. Rata-rata saat ini pertandingan layang dengan sistem adu apik. Adu apik yang sudah kita jelaskan ini. Nah, itu tadi penjelasan pertandingan layang-layang dari awal sampai menentukan pemenang. Bagaimana penghitungan hadiah dari pertandingan ini? Nah, kalau insertnya 50.000 per layang-layang, panitia akan memotong biaya penyelenggaraan itu biasanya 30%. Biasanya rata-rata di beberapa tempat itu memotong 30% dari anggaran yang insert yang terkumpul dari peserta sebagai biaya penyelenggaraan oleh panitia. Nah, sisanya yang 70% itu semuanya hadiah bagi pemenang, juara 1, juara 2, juara 3. Nah, dari yang 70% itu dibagi lagi. Pemenang juara 1 60%, pemenang juara 2 biasanya 30%. Nah, pemenang juara 3 itu biasanya hanya sebesar insert, biaya insert. Misalnya kalau insertnya hanya 50.000, ya bagi juara 3 hadiahnya hanya 50.000. Ya tergantung masing-masing panitia yang ditetapkan oleh panitia. Oke, itu tadi penjelasan saya panjang lebar tentang tata cara pertandingan layang-layang di Kota Padang, supaya ini menjadi lebih jelas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di video yang sudah saya upload di beberapa ini. Bagi Anda yang tertarik atau di luar daerah yang ingin menyaksikan langsung pertandingan layang-layang di Kota Padang, Anda bisa datang ke beberapa tempat yang direkomendasikan. Yang pertama itu di ujung tanah di daerah Lubuk Begalung, dekat jembatan 3. Di sana ada jembatan 3. Ujung tanah itu biasanya pukul 3 sore atau ba'da asar, setelah sholat asar. Kemudian di Pagang Dalam, di daerah Pagang Dalam itu di Kelurahan Kurau Pagang di Kecamatan Nanggalo, persisnya berada di belakang kantor Camat Nanggalo.
Kemudian di Simpang Transito, kalau yang di Simpang Transito itu lokasinya berada persis di pinggir pantai. Jadi peserta bertanding di areal pantai yang langsung berbatasan dengan laut. Nah, seperti apa pula keseruannya di sana, tantangannya seperti apa, nah di Transito. Kemudian ada lagi di Jalan Baru Bukit Gado-Gado di Gunung Padang. Di sana juga biasanya tiap hari ke 4 lokasi itu biasanya tiap hari melaksanakan pertandingan layang-layang. Itu saja video saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan menjadi inspirasi dan menjadi hiburan bagi Anda dimanapun Anda berada.